Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yunesti, NIM P272290191993, kelas D43B Terapi Wicara dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Di sini, saya akan menjelaskan apa sih terapi wicara itu, lalu bidang garapnya apa saja. Dan saya juga akan menjelaskan salah satu dari bidang garap tersebut. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Seringkali, orang menganggap seorang terapi wicara itu adalah seseorang yang berada di pojok televisi. Ternyata itu bukan loh, itu bukan seorang terapi wicara. Terapi wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapi wicara di dalam maupun luar negeri dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan seorang profesi yang memberi pelayanan pada gangguan komunikasi yang berperan dalam mengidentifikasi, memeriksa, melakukan intervensi, dan mencegah gangguan bahasa dan bicara, baik secara reseptif dan ekspresif pada semua modalitas, seperti bicara, menulis, lambang, gambar, serta melayani gangguan makan menelan dan gangguan pendengaran. Lalu, ruang lingkup dan bidang garap terapi wicara itu apa saja sih? Ruang lingkup atau bidang garap terapi wicara ada beberapa. 1. Daerah sekitar wajah, mulut, dan oral motor. 2. Gangguan bunyi bicara. 3. Gangguan bahasa perkembangan. 4. Kemampuan membaca dan menulis. 5. Selective muris. 6. Autistic spectrum disorder. 7. Augmentative or alternative communication. 8. Fluensi atau irama kelancaran. 9. Gangguan suara. Yang ke-10, gangguan bahasa neurokognitif. Ke-11, gangguan motorik bicara. Ke-12, gangguan makan dan menelan. Ke-13, gangguan pendengaran. Dari bidang garap yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan sedikit menjelaskan tentang gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah salah satu jenis gangguan bicara, karena gangguan pendengaran ini menyebabkan kesulitan menerima dan mengolah nada intensitas dan kualitas bunyi bicara, sehingga pesan bunyi tidak sempurna dan mungkin salah arti. Misalnya, kata kopi terdengar topi, kata bola terdengar pola. Jadi, anak yang mengalami gangguan pendengaran cenderung bersuara monoton dan bernada tinggi. Ia tidak mengenal lagu kalimat, seperti kalimat tanya, mana kalimat penegasan, makna tanda seru dalam kalimat. Umumnya, anak dengan gangguan pendengaran ini dalam komunikasi cenderung menggunakan bahasa isyarat. Istilah-istilah dalam gangguan pendengaran. 1. Hearing disorder. 2. Hearing impairment. 3. Hearing loss. 4. Deaf. 5. Hard of hearing. Ke-6. Disable. Ke-7. Hard. Hearing disorder. Gangguan pendengaran pada proses pendengaran normal yang mungkin terjadi di telinga luar, dalam, maupun tengah, di mana gelombang suara tidak diubah menjadi sinyal listrik dan impuls saraf tidak dikirim ke otak untuk diinterpretasikan. Hearing impairment. Tunarungu istilah umum terkadang digunakan untuk menggambarkan semua orang dengan gangguan pendengaran. Hearing loss. Gangguan pendengaran istilah yang umumnya digunakan untuk menyebut seseorang yang tidak mampu mendengar sebaik pendengaran normal, yang berarti ambang pendengaran 20 desibel atau lebih baik di kedua telinga. Ini bisa ringan, sedang parah, atau dalam, dan dapat mempengaruhi satu atau kedua telinga. Deaf atau tuli menjelaskan orang-orang yang tidak memiliki sisa pendengaran dan umumnya menggunakan bahasa isyarat sebagai mode komunikasi utama mereka. Tuli umumnya menggunakan sisa pendengarannya dengan membaca ucapan atau aplikasi atau alat bantu dengar atau implan koklea dan teknologi alat dengar lainnya.
Mereka juga dapat mempelajari bahasa isyarat, tetapi secara lisan dan tidak menggunakannya sebagai media komunikasi utama. Hard of hearing. Susah mendengar menjelaskan orang-orang dengan tingkat gangguan pendengaran apapun mulai dari ringan hingga yang berat. Mereka dapat memahami beberapa ucapan dengan atau tanpa alat bantu dengar dengan sedikit pembelajaran bahasa isyarat. Secara umum, mereka berkomitmen untuk berpartisipasi dalam masyarakat dengan menggunakan sisa pendengaran ditambah alat bantu dengar, membaca bibir, dan teknologi bantu untuk membantu komunikasi. Desibel. Desibel adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan intensitas gelombang suara dalam rasio logaritmik ke basis 10. Seseorang dikatakan memiliki pendengaran normal apabila mampu mendengar suara dengan frekuensi intensitas 0-20 desibel. Jika lebih dari 20 desibel, maka memerlukan evaluasi pendengaran lebih lanjut. Yang selanjutnya ada hertz. Hertz, satuan yang digunakan untuk menyatakan frekuensi suara dalam siklus per detik. Satu siklus per detik sama dengan 1 hertz. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang terapi bicara dan apa saja bidang garapnya, serta gangguan pendengaran. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada saran yang membangun, komen di bawah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thanks for watching.